Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefanus Pangga, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Flores, nomor induk mahasiswa 2025 820 680, bidang studi pendidikan fisika. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan uji kinerja pada Satuan Pendidikan SMAN 1 Restorasi Riung di kelas 11 IPA dengan materi hubungan antara energi dan daya listrik terhadap biaya tagihan listrik rumah tangga. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Silakan dulu. Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Kurang keras suaranya. Selamat pagi semuanya. Selamat. Ya, masih semangat ya. Ya, apa kabar kalian pagi ini? Baik ya. Tidak ada yang sakit ya? Tadi pagi semua sudah sarapan belum? Sudah. Baik, pantas pagi ini semangat sekali. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta Eli pimpin kita dalam doa. Karena atas berkat Tuhan dan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Baik, terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum lanjut, Pak Guru cek dulu kehadiran ya. Maria Francisca Mozo, Cecilia Dema, Evanda Trinita Dipa, Maria Yuvintisa, Aurelia Linda, Camelia Kasinova, Servianus Poma, Octobrianus Gendio, Agnes Aprilia Bolo, Regina Mba. Ya, hadir semua ya. Baik, jadi pagi hari ini semua kelas 11 IPA ini hadir semua ya. Baik, jadi materi kita hari ini tentang menganalisis hubungan antara energi dan daya listrik terhadap biaya tagihan listrik rumah tangga.
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu kemarin kan Pak Guru sudah pesan kalian untuk hari ini pakai dengan HP. Ya, karena media pembelajaran kita hari ini kita menggunakan HP juga. Semua ada bawa HP? Ya, baik. Pak Guru ingatkan lagi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hubungan antara energi dan daya listrik terhadap biaya tagihan listrik rumah tangga. Ya, jadi ada 3 kata kunci yang kalian harus ingat di sini: energi, daya listrik, dan biaya tagihan listrik rumah tangga. Ya, kalian di sini di rumah pasti sudah punya listrik semua, atau ada yang masih pakai pelita? Bukan, biasanya pelita. Tidak ya, semua listrik ya. Di sekolah kita juga pakai listrik ya. Ini lampu ada jalan juga listrik. Lalu yang berikut, siapa di sini yang pernah disuruh oleh orang tua untuk beli pulsa listrik? Iya, Rian pernah disuruh oleh orang tuanya untuk beli pulsa listrik. Nah, yang Rian tahu, kira-kira pulsa listrik di rumah Rian itu biasanya berapa ribu satu kali isi? Coba lihat, berapa? 50.000. Ya, 50.000 sekali isi. Nah, 50.000 ini biasa dipakai berapa lama? 3 bulan. Ya, menurut Rian di rumah Rian itu dia isi pulsa listrik 50.000 atau tagihan listrik 50.000, pakainya 3 bulan. Lama ya? Ya, ada yang lain lagi atau ada yang listriknya isinya setiap bulan sama seperti Rian tadi 50.000 tapi pakainya lebih lama atau lebih singkat? Ada yang lain? Ya, kalau di Pak Guru punya rumah isi 50.000 itu pakainya terkadang tidak sampai 1 bulan ya. Ya, karena setiap rumah pasti beda-beda dengan tagihan listrik. Ada yang pemakaiannya banyak karena banyak peralatan-peralatan elektronik dalam rumah tersebut. Kalau yang pakainya lama pasti karena peralatan-peralatan listrik rumah tangga dalam rumah tersebut sedikit ya. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang energi, daya listrik terhadap biaya tagihan listrik rumah tangga. Yang berikut, pertanyaan yang berikut, apa yang menyebabkan tarif listrik rumah tangga berbeda-beda? Tadi Pak Guru sudah sempat jelaskan bahwa setiap rumah tangga itu tagihan listriknya itu beda-beda ya. Di rumah Daniel 50.000 tadi 3 bulan. Di rumahnya Marlon mungkin 50.000 itu hanya 1 minggu ya. Karena banyak sekali peralatan listrik mungkin di rumahnya Marlon. Atau di rumah Regina Bang misalkan ya. Ya, jadi setiap rumah itu punya tagihan listrik beda-beda. Ya, lalu yang berikut, bagaimana menghitung biaya tagihan listrik rumah tangga? Untuk yang berikut, yang bagaimana menghitung biaya tagihan listrik rumah tangga, sebentar setelah kegiatan pembelajaran, baru tugas terakhirnya itu semua kita hitung masing-masing rumah ya, hitung biaya tagihan listrik di rumah masing-masing.
Ya, baik. Yang berikut untuk biaya tagihan listrik sendiri, karena beberapa bulan kemarin itu di Indonesia ini ada bantuan subsidi dari pemerintah ya. Misalkan kita isi 50.000 itu ada subsidinya 50.000 lagi ya, itu bentuk-bentuk bantuan dari pemerintah. Lalu yang berikut, kalau kita isi tagihan listrik ke 50.000, biasa di situ di meteran itu munculnya bukan 50.000 ya, biasanya lebih kurang ya. Ya biasanya hanya 13.000 atau ada yang hanya 8.000. Kalau makin besar dia punya kilo wattnya, meterannya makin besar, maka daya kita isi 50.000, makin kecil dia punya pulsa listriknya ya. Kalau meterannya makin kecil, kita isi 50.000, makin besar dia punya pulsa listriknya. Ya, baik. Minggu kemarin waktu sudah besar semua kita bawa kafe. Ya, jadi untuk materi kita hari ini, media pembelajaran yang kita gunakan itu kita gunakan HP. Nanti Pak Guru arahkan link-link mana yang harus kalian cari. Bagi yang tidak memiliki kuota internet atau pulsa data, nanti Pak Guru hotspot ya. Ya, Pak Guru hotspot, nanti kalian tinggal akses. Baik, untuk itu semua kita bagi dalam 3 kelompok ya. Nanti kelompoknya kita gunakan kelompok yang Pak Guru sudah bagi selama ini ya. Ya, yang 3 kelompok itu. Nanti satu kelompok di sini di paling kiri, satu kelompoknya di tengah, lalu satu kelompoknya di paling kanan ya. Ya, mulai sudah dari sekarang bagi kelompok. Ya, nanti setelah ini Pak Guru bagikan rekam dirinya. Silakan kasih HP masing-masing. Atau dalam satu kelompok cukup satu HP juga baik. Intinya bisa mendapatkan informasi untuk kita belajar bersama. Ya, sesuai perannya masing-masing tadi, yang sekretaris dia bagian tulis ya. Yang sekretaris bagian tulis, yang ketua itu bagian koordinator, dia bagian atur untuk kelancaran suatu kegiatan dalam kelompok tersebut. Ya, yang pertama tulis dulu nama kelompok di atas, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Lalu ada anggota kelompok di situ, tulis nama. Setelah itu tujuannya di bawah menganalisis hubungan antara energi dan daya listrik terhadap biaya tarif listrik rumah tangga. Ya, di bawah situ siswa diminta untuk mengakses internet, konsep energi dan daya listrik. Ya, di situ sudah ada, di video itu sudah ada materinya. Silakan, jangan ribut ya. Atau di sini di kos ada yang dengan 1.300, rata-rata 900 ya.
dari yang ketiga sebanyak alat elektronik 1 daya harga 50 lama pemakaian jam per hari 1,5 jam energi listrik per hari 550 1.350
tagihan listrik tadi adalah yang pertama penggunaan alat elektronik yang banyak, lalu dayanya yang besar, lalu dengan pemakaiannya yang lama membuat tagihan listrik itu besar. Begitupun sebaliknya, kalau penggunaan alat elektroniknya sedikit, lalu dayanya kecil, lalu lama pemakaian setiap hari itu sedikit, maka besar tagihannya kecil atau sedikit. Baik, setelah mengerjakan LKPD ini silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ya, jadi dalam proses pemakaian listrik tadi otomatis setiap kita baik di rumah atau di kos pasti setiap orang beda-beda ya. Walaupun punya meteran yang sama 900 atau 1300, tetapi besar tagihan setiap bulan itu otomatis beda-beda. Hal ini dikarenakan oleh jumlah peralatan elektronik itu dalam rumah itu beda-beda, lama pemakaiannya beda-beda juga ya. Ada yang di rumah punya TV, ada yang tidak punya. Kalau punya TV sama-sama, ada yang untuk TV dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, ada yang untuk TV hanya dari jam 6 sore sampai jam 6:30 sedikit. Jadi untuk TV hanya 30 menit saja. Ya. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa makin banyak peralatan listrik rumah tangga yang digunakan, makin besar daya dari alat tersebut, lalu makin lama waktu penggunaannya, maka makin besar tagihan listriknya. Begitu sebaliknya. Baik, setelah ini silakan tulis tugas. Silakan masing-masing menghitung peralatan listrik, daya peralatan listrik rumah tangga, menghitung total energi listrik dalam satu bulan di rumah masing-masing, dan berapa token listrik yang harus diisi setiap bulan. Ya, baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta setiap kita ambil kertas satu untuk menulis refleksi ya, refleksi atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk refleksi ini silakan tulis nama, kelas, nama, ada 3 nomor ya. Nomor 1, 3 hal yang saya pelajari hari ini. Lalu nomor 2, 2 hal yang masih membingungkan bagi saya. Lalu yang ketiga, 1 hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Ya, nanti minggu depan kita lanjut tentang materi tentang usaha ya. Minggu depan kita tentang usaha. Yang berikut berkaitan dengan pertahankan dengan keadaan yang ada ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit lalu menghambat kalian dalam sekolah. Setiap sebelum
ini selfie bisa dalam doa. Kami mohon selalu istilah hati dan pikiran kami, semua orang yang kami